Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas oli palsu, karena akhir-akhir ini banyak ya korban oli palsu, meseran palsu terutama ya. Walau ada juga oli-oli palsu yang lain. Selama ini emang penulis ini fokusnya adalah oli bermerek, oli ori yang kualitasnya rendah. Sementara oli palsu penulis sebut kualitasnya lebih baik daripada oli asli. Cuma tentu kita harus bedakan ya. Yang palsu itu juga macam-macam. Dan sepertinya palsunya oli meseran itu lebih buruk daripada palsunya oli biasanya ya. Jadi ya palsu juga macam-macam. Yang Shell juga ada yang palsu. Cuma kalau Shell kan olinya bening, palsunya bening. Nah kalau sudah bening itu biasanya sudah dimurnikan. Ya tentu penulis belum coba banyak oli palsu. Tentu ada karakter oli palsu lain yang ya beda dari yang penulis sebutkan. Tapi ya sebenarnya oli palsu itu kan yang jadi problem karena ono sing kurang. Kalau oli asli sih kita bisa protes ya, karena yuk janji ini seperti ini tapi kok kenyataan seperti ini. Kalau oli palsu kan yuk repotnya gak iso, nggak bisa kita milih. Oli palsu itu ya sayangnya kalau sekarang sulit ya dibedakan. Bahkan dari scan barcode pun tetap bisa tembus kadang. Karena ya nggak semua orang punya hobi untuk scan barcode. Kadang ada scan barcode yang ya lolos tapi palsu. Ada juga dari pemirsa ngasih masukan, ada yang jualan scan barcode. Jadi scan barcode itu bisa dijual. Ya kita juga harus perhatikan ya, yang mengatur scan barcode itu kan biasanya bukan dari pabrikannya sendiri. Coba lihat anunya lah, websitenya. Untuk cek keaslian oli kan kadang linknya itu bukan link dari pabrikan tersebut. Tapi misalnya kalau beberapa oli ya itu larinya ke look.id. Nah ini kan jelas bukan website resmi pabrikan, bukan website resmi pabrikan, tapi bisa menentukan keaslian produknya. Jadi sepertinya ada memang maklar khusus ya. Dia punya program yang melakukan pencatatan, punya program Android, punya program iOS, terus punya sistem perekaman ya, bisa ngeprint barcode, dan kemudian menyediakan layanan cek keaslian produk. Jadi bukan dari pabrik olinya sendiri, bukan dari pemegang merek olinya, tapi dari orang lain. Mungkin juga dari pihak blendernya gitu ya, yang kemudian menawarkan, oh kalau ingin keaslian produk kami punya website ini gitu ya. Yang kemudian sayangnya sepertinya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk jualan scan barcode produknya. Ya yang memalsu produk pun kadang adalah dari perusahaan yang melakukan usaha blending ini ya, seperti yang terungkap di daerah sekitar sini.
karena palsunya saja sampai omset miliaran. Sebenarnya banyak ya ciri-ciri oli palsu itu, dan ya seringnya orang itu ragu karena oh ini belum dipakai lama kok wis buruk gitu ya. Jadi ya kadang tetap diteruskan karena berpikir itu sesuatu yang normal. Ya penulis sendiri jadi salah satu korban oli mesran palsu ya, karena sekarang mobil penulis jadi bunyi atak-atak keras kalau mesinnya dingin, dan ternyata karena olinya terlalu encer. Jadi pernah beli mesran, nggak beli di Coco, penulis pakai aja, nggak kepikiran, nggak monitor karena yang pakai bukan penulis. Tahu-tahu dengar ciri waktu mesin panas itu suaranya mesin asak-asak, sampai penulis double take ya, sampai penasaran, dicermati sendiri terus ya, sampai agak lama. Karena harusnya kan yang namanya asak-asak kalau di mobil itu sangat minim ya, itu sampai asak-asak. Jadi kalau di motor itu suara asak-asak kan mudah sekali muncul, kalau di mobil kan sulit. Nah itu sampai kedengaran suara asak-asak, suara seperti di amplas gitu. Terus jelas ya, itu olinya nggak layak pakai. Penulis awalnya berpikir ganti olinya kelamaan, tapi ya ternyata itu oli yang barusan beli juga. Warnanya juga olinya ketika penulis drain sudah coklat ya. Jadi telatnya wis nemen lah. Kondisi oli sudah coklat, ketika diteteskan kertas tisu terus biarkan 3 jam itu warnanya sudah coklat. Suara mesin sudah asak-asak. Jadi dari suara dan warna wis parah. Kalau RPM mesin cepat turun, penulis sulit deteksi ya, karena ya nggak biasa bawa mobilnya. Selanjutnya penulis pakai mesran lagi, tapi yang drum sama styliron. Karena styliron itu licin banget, apalagi olinya mesran, suara mesin atak-atak jadi sangat jelas sekali terdengar ya. Jadi asak-asaki kau ono lidikan liane kau ono sing ono suara atak-atak tok ya kalau mesin dingin. Tentu kalau mesin panas enggak begitu lagi kan. Ketika mesin panas juga senyap lah. Cuma sesekali suara kipas nyalanya jadi keras. Jadi ciri oli palsu itu, terutama palsunya mesran, itu adalah cepat jadi coklat, cepat berubah warna ya. Padahal mesrannya sendiri tahan terhadap perubahan warna. Terus kemudian cepat jadi encer. Jadi ciri-ciri oli jelek kena semua. Cepat jadi kasar, cepat jadi coklat, cepat jadi gelap warnanya. Mestinya juga penguapan parah, karena ya ada yang ngomong penguapan bisa sangat banyak. Akhir-akhir ini banyak ya yang laporan ya. Ada yang kena penguapannya, ada yang kena warnanya, ada yang kena suara kasarnya, ada juga yang di kecepatan lebih dari 80 nggak kencang ya, terutama RPM tinggi sih ya. Mesin getar ketika AC nyala. Jadi semua kasus ini yang di mobil ya. Kalau di motor mesinnya wis lebih mudah. Sayangnya ya sekarang ini kita nggak bisa mengandalkan tulisan di motor, karena ya yang merasa olinya asli nggak bisa melihat ada hal yang aneh pada kemasannya. Jadi dari kalau motor mesran itu cetakan bawah jelas, scan barcode lancar, cetakan angka di botol dan segel tutupnya itu sama.
angkanya sama, kalau phone iso beda ya. Tapi ini ya repotnya tergantung dari pabriknya. Ada yang memang asli tapi phone beda. Tapi kalau palsu rasanya phone nggak sama aja. Kualitas botol juga beda-beda tergantung dari pengemasnya. Ya jadinya kita ini tahu palsu atau enggaknya itu lebih aman kalau dari apa yang kita rasakan. Yang repot itu karena ya beli mesranya sendiri itu sulit. Nggak semua SPBU jualan mesran 40. Jadi nyari mesranya aja sulit, terus begitu dapat juga belum tentu asli ya. Beli SPBU pun nggak dijamin asli. SPBU yang menjamin asli kan cuma yang Jojo saja. Kalau yang bukan Jojo nggak jaminan mesranya itu asli. Jadi beberapa ada yang niat nyari online tapi drum, karena yang online botolan juga ya sama, takut kena palsu juga. Soal palsu ini ya juga rumit. Lapanya jujur bisa aja dia kena oli palsu. Ya siapa yang tahu sumber olinya dia beli dari mana? Karena dari pemilik lapaknya sendiri bisa aja nggak bisa bedakan antara yang palsu dengan yang asli. Tapi begitu dicoba langsung dah ketahuan bedanya. Nah yang repot kita ini nggak bisa pakai ciri-ciri kok tertentu gitu. Yang jual mesran juga banyak. Sayangnya juga nggak ada ya website yang secara khusus mencatat oli palsu dan asli ya. Sebenarnya penulis itu pingin ya punya website khusus gitu ya, yang bisa jadi sumber database keseluruhan, misalnya untuk review dealer, untuk reviewnya SPBU, penjual oli dan seterusnya. Ya mungkin sama seperti Moladin. Moladin itu sebenarnya ya cukup bagus, cuma ya sayang ya interface kacau, nggak sesuai kebutuhan dan macam-macam. Cuma yang namanya hosting itu kan ya agak mahal loh ya. Sing murah hosting WordPress, tapi ya namanya hosting WordPress gak jadi apa-apaan kan. Hosting yang ya bisa gundulan gitulah ya, yang bisa diinstali program seenaknya. Hosting WordPress juga sangat mudah sekali kena bobol. Jadi ya bahkan yang sekelas Iwan Banaran pun ya sempat kena bobol, padahal dia hostingnya ini biro 2 juta per bulan. Nah ya wes lah, hati-hati ya sama oli palsu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.